Seperti biasa di hari Rabu, pekan pertama dan kedua kita akan membedah lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan insya Allah pekan ketiga kita akan mengisi dengan kisah inspiratif dan pekan keempat khusus untuk tanya jawab. Dan insya Allah karena ini pekan kedua kita akan bahas bab nahi anil halaf bil amanah, atau salah satu dosa besar yang dibahas bab larangan bersumpah dengan amanah. Akan panjang lebar kita jelaskan insya Allah yang dimaksud, namun kita bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis Syekh Muhammad rahimahullah. Hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu secara marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, yang bunyinya man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Hadis ini tentu sebuah hadis saja yang diangkat oleh beliau dan akan kita panjang lebar jelaskan insyaallah makna daripada hadis ini yang telah disampaikan oleh para ulama. Bermula teman-teman sekalian, saya melihat cukup banyak penjelasan para ulama berhubungan dengan masalah ini dari kumpulan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas. Di antaranya tentu yang menjadi bahasan, dan ini saya simpulkan dari sekian banyak pendapat ulama tentang makna daripada hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan makna hadis tidak boleh bersumpah dengan amanah, atau siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Ini kita akan bagi menjadi 3 bahasan. Bahasan yang pertama, man halaf, barang siapa yang bersumpah, maka kita akan membahas tentang masalah hukum sumpah dalam Islam, dan bahasan dosa besar kita pada malam ini adalah lebih fokus ke masalah ini. Kemudian makna amanah di sini, di mana khilaf di antara ulama tentang makna amanahnya, dan juga potongan ketiga, makna daripada sabda Nabi SAW, falaysa minna, bukan dari golongan kami. Apa yang dimaksud dengan makna potongan ini? Bermula daripada potongan yang pertama, man halafa, barang siapa yang bersumpah. Di sini maknanya adalah at-tahdzir minal halafi bil amanah. Adanya peringatan yang sangat tegas dalam hadis agar tidak boleh bersumpah dengan amanah. Dan kalau kita gabungkan potongan pertama sama potongan kedua hadis bersumpah dengan masalah amanahnya, maka para ulama mengatakan li'annal halaf bil amanah halafun bi ghairillah wal halafun bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan menggunakan amanah adalah bersumpah dengan selain Allah, dan bersumpah kepada selain Allah hukumnya syirik kepada Allah. Kama fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang telah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah musyrik. Dan ulama mengatakan wal murad lisyirki huna, yang dimaksud dengan perbuatan syirik di sini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi bagian daripada dosa besar. Wal halafu bi ghairillahi la yukhriju minal millah illa an yu'taqad al halifu anna al mahlufu bihi bimanzilati bimanzilatihi atau bimanzilatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang bersumpah ya, dengan selain nama Allah ini, misalnya bersumpah dengan nama amanah misalnya, maka tidak mengeluarkan dari ajaran agama Islam. Kecuali bila orang yang bersumpah berkeyakinan bahwasanya apa yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fit ta'zimi wal ibadati wa ma ashbah hadha fayakunu syirkan akbar. Kecuali kalau dia berkeyakinan bahwasanya sama kedudukan nama yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu dengan Allah tabaraka ta'ala dalam keagungan, dalam ibadah dan apapun yang menyerupai itu, maka masuk dalam kategori syirik besar. Baik, kita bahas dulu tentang masalah sumpah. Bagaimana hukum sumpah dalam Islam? Sumpah dibolehkan dalam Islam. Tapi seluruh umat Islam dianjurkan bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau yang dihubungkan dengan Allah. Contoh misalnya orang mengatakan wallahi, demi Allah. Atau orang Arab juga menggunakan biasa pakai tak diganti wawunya, wallahi diganti dengan tallahi.
atau menggunakan ba billahi. Tiga ini yang paling sering ditemukan dalam retorika bahasa Arab. Wallahi, tallahi, atau billahi. Kemudian juga bisa menggunakan penyebutan tentang makhluk tapi ada penisbatan penghambaan kepada Allah. Seperti misalnya, la wa rabbi Ka'bah. Tidak demi Tuhannya Ka'bah. Dibolehkan. Karena bukan Ka'bahnya, tapi Tuhan Ka'bah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang mengatakan, tidak demi Tuhanmu. Dia misalnya mengatakan pada saudaranya Muslim, ya tidak, demi Tuhanmu saya tidak melakukan. Ya, itu juga dibolehkan. Dia bisa boleh mengatakan demi Tuhanku, Allah, tidak ada masalah. Ya, ini penisbatan. Nabi SAW juga biasa bersumpah mengatakan la, ya, tidak demi yang membolak-balikkan hati. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati. Tidak demi yang menciptakan langit dan bumi, itu dibolehkan. Atau demi yang menciptakan langit dan bumi, ya. Lalu kemudian kita sebutkan hajat kita itu dibolehkan. Tetapi anjuran ulama agar tidak menggunakan sumpah ini kecuali diperlukan. Tidak boleh dia menjadi satu bahan permainan. Sering kali mengatakan sumpah, sumpah, sumpah demi Allah, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Ini hanya diperlukan kalau memang diminta dan dibutuhkan. Kalau tidak, nggak usah bersumpah. Seorang muslim dia tahu lisannya harus jujur. Dan itu kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib jujur. Bukan pilihan itu. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena semua kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wa nabirra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Jelas itu. Jadi seorang muslim pasti akan jujur dengan lisannya. Dan saya pernah jelaskan, kita harus menjadi sosok muslim, saudaraku seiman. Apa yang diucapkan oleh lisan kita, apa yang ditampakkan oleh wajah kita, apa yang ada tersembunyi dalam hati kita sama semuanya. Kalau saya suka, saya mengatakan suka, lisan saya mengucapkan itu, raut wajah saya juga menunjukkan saya suka, hati saya pun sama. Kalau saya tidak suka, maka lisan mengucapkan tidak suka, juga raut wajah kita menunjukkan ketidaksukaan, dan hati kita juga sama. Makanya para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu dari perubahan raut wajah beliau. Ya, Nabi SAW begitu. Ya. Jadi orang muslim bukan seperti orang munafik. Dia tersenyum tapi hatinya yang gerutu, hatinya tidak suka. Nggak ada seperti itu. Apa yang nampak di depan matanya, apa yang dilihat itu. Dilihatkan suka-suka, tidak suka, tidak suka. Dan tidak ada basa-basi dalam Islam. Diundang oleh orang, kita sudah tahu nggak bisa, maaf saya tidak bisa. Clear, selesai. Jangan gantung. Saya mau menikah sama kamu, saya nggak bisa. Clear, selesai. Udah. Saya mau bekerja di sini. Oh maaf, kami belum bisa. Sudah selesai. Ikhtiar ke yang lain. Tidak ada basa-basi, tidak ada ketergantungan dalam sesuatu benda, apalagi urusannya duniawi. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, aku telah dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu generasi, maksudnya para sahabat, yang tidak pernah bersedih sedikit pun dari apa yang luput dari urusan dunia mereka. Gak ada urusannya. Kadang-kadang ada orang yang kurang imannya, hanya karena tidak dapat makanan favorit sudah sedih 2 hari. Ya. Tidak nikah sama fulan, patah hati 1 tahun. 10 tahun bahkan tidak mau menikah lagi. Ini kebodohan. Kenapa? Tidak bisa makan ini, cari makanan lain. Tidak nikah sama ini, nikah sama yang lain. Kan bisa selesai. Nggak bisa dapat tempat tinggal di sini atau kerja di sana, cari tempat lain. Ikhtiar. Pepatah bahasa Arab mengatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak saja, beraktivitas, ikhtiar. Nanti akan ada keberkahan datang. Jadi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh dendam. Tidak boleh bersangka buruk. Semuanya kita isinya adalah optimisme. Nah ini poin penting. Sehingga tidak perlu kita menggunakan sumpah kecuali darurat. Ya kan? Seperti diminta sumpah pada saat memberikan kesaksian misalnya. Di pengadilan. Itu lain. Mungkin diminta untuk sumpah. Atau tertuduh sesuatu dan kita sudah menyampaikan kebenaran tapi gak dipercaya. Minta sumpah, oke kita sumpah. Tapi kalau hanya sekedar minta sesuatu sama teman harus dengan wallahi, ya, atau minta ini dan itu misalnya, ya, ingin ke satu tempat, ingin membeli sesuatu harus dengan sumpah, ini nggak boleh, nggak usah. Jadi harus dijaga, sumpah itu sangat mahal, apalagi menggunakan nama Allah. Dan pernah kita jelaskan, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sebuah hadis yang mulia, siapa yang bersumpah atas nama Allah, maka yang telah menerima sumpah itu punya kewajiban menerimanya. Kenapa? Karena sumpah seorang muslim benar. Ya.
Jadi kalau orang sudah mengatakan pada kita, demi Allah saya tidak lakukan, ya sudah. Urusan dia sama, dia sudah bawa Allah, pencipta langit dan bumi, bukan urusan kita lagi. Maka kita tugasnya ridho, dia urusan dia sama Allah, kita sudah serahkan. Selama dia masih belum membawa nama Allah, itu urusan kita sama dia. Karena sumpah ini dalam Islam sangat mahal. Dan sumpah tidak boleh secara mutlak dialihkan ke yang lain. Kita sekarang masuk ke makna potongan kedua hadis. Amanah. Apa itu amanah? Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan amanah adalah wal muradu bil amanah faraidullahi ta'ala. Apa yang telah Allah wajibkan. Qassalati wassawmi wal haji wa ghairi dhalik. Seperti sholat, puasa, haji. Jadi enggak boleh orang bilang, aku bersumpah demi sholatku. Aku bersumpah demi hajiku. Aku bersumpah demi puasaku. Enggak boleh. Walaupun itu ibadah. Karena tetap itu dianggap bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh sama sekali mengucapkan kalimat tersebut. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan amanah ini adalah amanah secara umum. Seperti dia bersumpah mengatakan, demi uang yang dititipkan pada saya ini. Demi jabatan ini. Ini tidak boleh. Kalau dia niatkan sumpah tidak boleh. Ya, sama orang juga kalau mau mempertahankan rumah tangganya dia mengatakan, ya misalnya untuk masa depannya anak-anak. Tidak usah bersumpah, demi anak-anak ini. Kenapa demi anak-anak? Gak ada urusannya. Ya. Tapi untuk masa depannya anak-anak masih boleh. Kapan dia ucapkan demi dan dia niatkan sumpah, bisa masuk dalam ancaman. Kalau dia ucapkan tapi tanpa niat sumpah itu berbeda. Tapi kalau dia niatkan sumpah di sini maka tidak dibolehkan. Karena sumpah itu hanya mengerucut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi.